Halo para tukang lalajo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Tentunya, berjumpa kembali dengan saya Martin. Meski telah banyak dibahas oleh leluhur para tukang rangkum senior lain, di sini saya pun akan mencoba mengulas kembali sebuah alur cerita film berjudul Loving Pablo yang diliris tahun 2017. Di mana isi dalam cerita ini pun akan menceritakan suatu kisah cinta terlarang yang dilakukan seorang reporter TV kepada seorang gembong narkoboy kelas kakap yang paling ditakuti dan disegani di Kolombia. Di mana kisah asmara ini pun tentunya akan diwarnai dengan banyaknya korban nyawa yang berjatuhan. Dan seperti apakah ceritanya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sikat bos. Kisah pun dimulai pada tahun 1981, di suatu tempat peternakan Naples, Kolombia. Cerita pun akan berfokus pada seorang bapak-bapak yang bernama Pablo Escobar dan dialah tokoh utama dalam cerita ini. Di mana Pablo dikenal sebagai sultan dadakan terkaya di Kolombia, di mana dengan kekuasaan dan kekayaan instan yang Pablo dapatkan, Pablo pun memperoleh kekayaannya, bukanlah dari investasi bodong maupun admin slot, melainkan menjadi seorang bandar narkoboy yang mengendalikan organisasi kriminal di Kolombia dan juga menjalankan jaringan barang haramnya di seluruh dunia. Selain menjadi seorang bandar narkoboy yang sangat berbahaya, ternyata Pablo pun mempunyai suatu ambisi gilanya untuk menjadi seorang presiden di Kolombia. Di mana untuk menaikkan citra dan popularitas, Pablo pun mengundang seorang jurnalis berita terkenal di Kolombia untuk turut hadir dalam pestanya yang bernama Virginia, dan ini orangnya. Dengan kekayaan yang Pablo miliki dan juga terobosan awal untuk mencapai ambisinya, Pablo pun mencoba menarik hati masyarakat di sana, dengan membangun 600 rumah dari 2.000 rumah yang Pablo rencanakan untuk perkampungan Moravia Medellin. Di mana perkampungan tersebut diabaikan oleh pemerintah sehingga dipenuhi banyaknya tumpukan sampah dan juga rumah yang tidak layak untuk ditinggali, di mana Pablo pun ingin menjadikan perkampungan tersebut menjadi Medellin tanpa wilayah kumuh. Sementara itu dengan pesona sosok karismatik dan juga kekayaan yang Pablo miliki, membuat Virginia pun jatuh hati padanya, meski telah mengetahui bahwa Pablo telah mempunyai seorang istri demplon yang selalu menunggunya di rumah yang bernama Victoria, tak membuat Virginia pun khawatir untuk memperdulikannya. Di mana diam-diam Virginia pun ternyata menjalin hubungan terlarang dengan Pablo. Di sisi lain kini Virginia bersama Pablo pun menghadiri suatu tempat acara Kongres Perdagangan Narkoboy yang melibatkan para bandar narkoboy dari berbagai negara. Di mana dalam pertemuan tersebut, Pablo pun menyampaikan rencananya untuk menyelundupkan tontonan barang haram yang berjenis kokain ke suatu wilayah Florida di Amerika. Sementara itu Virginia pun mulai menyadari bahwa peran Pablo sangatlah berpengaruh di Kolombia. Selain mengendalikan tingkat kejahatan di Kolombia, Pablo pun menjadi sosok yang paling disegani dan sangatlah berbahaya, di mana Pablo pun bisa melakukan tindakan apa saja yang Pablo inginkan dengan kekayaan Pablo miliki. Dan beralih ke tempat lain, di Florida, Amerika, kini para pengedar pun sedang bersiap-siap menunggu sebuah pesawat yang berisi tontonan barang haram dari Kolombia, di mana kedatangan pesawat tersebut pun tentunya membuat suatu kemacetan. Melihat pendaratan suatu pesawat yang sangatlah tidak wajar, membuat dua orang polisi yang berada di kemacetan itu pun bergegas pergi mendatangi pesawat tersebut. Namun terlambat, tontonan barang haram di dalam pesawat pun telah habis dibawa para pengedar, dan atas penyeludupan yang lolos dan beredar luas membuat keadaan Amerika pun dalam siaga 1. Sementara sang presiden pun mengirim salah satu agen terbaiknya yang bernama agen Cepat untuk membicarakan hal tersebut dengan salah satu menteri yang mewakili Kolombia yang bernama Velarde. Di tempat lain, kini Pablo beserta para gerombolannya pun berkumpul dan menyampaikan tentang ambisi gilanya, karena dengan kekayaan yang Pablo miliki bukan tidak mungkin Pablo bisa menjadi seorang pemimpin negara. Dan untuk memuluskan ambisinya, Pablo bersama para gerombolannya pun pergi untuk menyuap para menteri. Namun ternyata meski mengetahui bahwa uang tersebut hasil dari penjualan barang narkoboy, menteri tersebut pun dengan senang hati menerimanya. Di sisi lain, Victoria pun tentunya sangat mempertanyakan tindakan Pablo yang tentunya sangat tidak masuk akal. Di mana tidak mungkin seorang bandar narkoboy bisa menjadi seorang presiden,
Victoria pun tentunya sangat marah kepada Pablo karena apalagi yang ia inginkan, setelah kekayaannya yang luar biasa yang telah Pablo dapatkan. Namun tidak hanya hal itu, ternyata Victoria pun telah mengetahui hubungan gelap antara Pablo dengan Virginia. Karena tidak ingin menjadi suami yang durhaka kepada istrinya, Pablo pun berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Virginia. Setelah mendengar janji suci tersebut, membuat Victoria luluh dan mereka pun melakukan pengencrotan. Dan kini di hadapan para rakyat Madeline, Pablo pun menyampaikan visi misinya yang akan merubah Madeline menjadi lebih baik. Dan atas perbuatannya tentunya mendapatkan hati masyarakat Madeline, dan membuatnya terpilih menjadi suatu kandidat mewakili kota Madeline. Dan setelah terpilihnya Pablo, ternyata tak luput dari peran Virginia yang telah membantunya, di mana sebagai tanda nuhun Pablo pun memberikan suatu komisi yang berlimpah kepadanya. Dan di suatu tempat setelah berpoya-poya dengan uang yang Virginia dapatkan, tak lama Virginia pun didatangi agen Shephard, di mana agen Shephard yang mengetahui kedekatannya dengan Pablo, tentunya mencoba untuk menyelidiki asal-muasal kekayaan yang Pablo miliki. Karena tidak ingin menanggapinya, lantas Virginia pun pergi. Di sisi lain, kini Pablo pun menghadiri suatu rapat pengadilan, di mana tujuan acara tersebut ingin mencabut kembali pengangkatan Pablo menjadi seorang presiden. Menteri Kehakiman pun menyampaikan jika terpilihnya Pablo, tentunya akan menjadi suatu penghinaan untuk negara Kolombia. Di mana kekayaan yang Pablo dapatkan dalam waktu singkat berasal dari perdagangan siluman yang dia lakukan. Merasa dipermalukan dan dikhianati oleh menteri yang telah menerima uang suap dari Pablo sebelumnya, tentunya membuat Pablo sangat murka dibuatnya. Pablo beserta antek-anteknya pun berkumpul dan membuat suatu rencana mengerikan untuk membuat suatu pelajaran hidup kepada salah satu menteri kehakiman yang telah menghina harga dirinya. Karena uang segalanya dan karena yang beruang yang akan menang, kini Pablo pun mendatangi suatu tempat pembunuh bayaran yang bernama Sicarios yang siap mati dalam tugasnya. Di mana pembunuh bayaran tersebut menembak mati seorang menteri tepat di kepalanya. Dan setelah kabar tewasnya menteri tersebut membuat negara Kolombia pun berada dalam keadaan darurat. Dan di Panama, Pablo yang menguasai 80% perdagangan global menemui seorang mantan presiden, di mana Pablo beserta antek-anteknya pun meminta untuk diekstradisi ke negaranya, untuk menghapus kejahatan yang Pablo buat, dan sebagai gantinya Pablo pun siap membantu mendorong perekonomian dan akan membayar sebagian hutang negaranya. Namun ternyata tindakan Pablo pun mendapatkan penolakan. Karena untuk memberi suatu ekstradisi tentunya harus mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak berwenang. Atas penolakan tersebut membuat Pablo pun marah dan menyatakan perang, di mana Pablo pun menyampaikan bahwa yang beruang dialah akan menjadi pemenang. Di mana pernyataan Pablo pun tidaklah main-main, Pablo pun mendanai perangnya pada suatu kumpulan pengangguran di wilayah kumuh, dengan imbalan yang sangat fantastik. Selain membuat teror, Pablo pun membunuh pihak berwajib dengan begitu kejamnya. Dan atas kejahatannya membuat Pablo pun menjadi buronan 1 miliar peso bagi yang bisa menangkap Pablo hidup-hidup. Di sisi lain Virginia pun harus kehilangan pekerjaan dan juga mengalami kehancuran karirnya karena kedekatannya dengan Pablo, dalang dibalik kejahatan yang ada di Kolombia. Sementara itu ambisi agen Shephard untuk menangkap Pablo pun bergabung bersama 500 unit pasukan khusus Kolombia untuk menangkap Pablo. Namun kepercayaan diri Pablo untuk memenangkan perang ini pun harus sirna ketika rekan Pablo yang mengatur perdagangannya mendapatkan suatu masalah, di mana sebagian jalur perdagangan Pablo pun telah dikuasai bandar lain. Selain tidak bisa mendanai perangnya, Pablo pun harus kehilangan orang terkuatnya yang tewas ditembak tepat mengenai kepalanya. Merasa kagok edan dengan semua ini, Pablo pun meledakkan lusinan bom di pusat kota untuk memperingatkan pemerintah karena ingin berperang dengannya. Dan atas kejadian tersebut membuat pemerintah pun menawarkan suatu kesepakatan kepada Pablo. Di mana Pablo yang didampingi pengacaranya pun menyerahkan diri atas kejahatannya. Dan sebagai gantinya Pablo pun yang membuat penjaranya sendiri. Namun penjara Pablo pun ternyata terlihat layaknya seperti istana, di mana Pablo pun masih bisa berkuasa dengan perdagangan haramnya bersama sisa-sisa para bandarnya. Tidak hanya menjalankan bisnisnya,
Bahkan Pablo pun bisa mendatangkan satu kesebelasan tim sepak bola dan satu mobil bus berisi PSK untuk menghibur kegabutannya. Sementara itu kini istri bersama keluarganya pun berkumpul untuk menjenguk Pablo, di mana kita lihat Pablo pun sangat menyayangi anak-anaknya layaknya bapak-bapak pada umumnya. Di sisi lain Virginia pun datang untuk menemui Pablo, di mana Virginia pun menyampaikan keluh kesah hidupnya yang telah kehilangan pekerjaannya, dan juga ancaman teror yang mencoba untuk membunuhnya, membuat Virginia pun tidak jongjon untuk menjalani kehidupannya. Menyadari bahwa Virginia akan mengkhianatinya membuat Pablo pun marah, di mana Pablo mengancam akan membuat hidup Virginia penuh dengan kesengsaraan. Tidak hanya mendapatkan pengkhianatan dari Virginia, Pablo pun dikhianati oleh rekan bisnisnya, di mana setoran uang hasil perdagangan barang haramnya yang selalu kurang dan selalu macet, membuat Pablo pun murka, di mana anak buah Pablo pun memutilasi tubuh pengkhianat tersebut dengan begitu kejamnya. Mendengar bahwa ada suatu pembunuhan di penjara Pablo, membuat pihak pemerintah pun memutuskan untuk memindahkan Pablo ke suatu penjara militer. Namun naas pada saat akan menangkap Pablo, Pablo pun telah melarikan diri dari penjara tersebut. Di mana kini Pablo yang kini sudah mulai jatuh miskin setelah kehilangan orang-orang terkuatnya, dan juga bisnisnya yang dikuasai pihak lain, membuat semua anak buah Pablo membelot kepada pemerintah, di mana sisa-sisa anak buahnya pun menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan sebagai gantinya kejahatan yang mereka perbuat bersama Pablo pun akan dihapuskan. Namun ternyata tak semudah itu untuk berdamai dengan pemerintah, di mana ketika para militer dan juga pasukan khusus pemerintah yang didukung CAI dan DI bersatu untuk membunuh sisa-sisa orang yang telah terlibat dengan kejahatan Pablo. Tidak hanya anak buahnya, Virginia pun menjadi sasaran untuk dibunuh oleh pasukan khusus tersebut. Karena merasa terancam dan tidak jongjon menjalani hidup, kini Virginia pun menemui agen Sepat untuk meminta perlindungan darinya. Dan sebagai gantinya Virginia pun akan membantunya untuk menangkap Pablo. Dan atas bantuan dari Virginia agen Sepat pun ternyata berhasil menangkap istri dan anak-anak Pablo yang hendak akan pergi meninggalkan Kolombia. Mengetahui bahwa istri dan buah hatinya telah ditangkap, lantas Pablo pun mencoba untuk menanyakan keadaan mereka. Namun ternyata penangkapan keluarga Pablo pun hanyalah suatu umpan untuk melacak keberadaan Pablo. Di mana dengan melacak jaringan telepon yang Pablo gunakan, kini para anggota pasukan militer pun berbondong-bondong pergi ke tempat persembunyian Pablo berada. Merasa tidak sehebat dulu, dan hanya menyisakan satu anak buahnya membuat Pablo pun pasrah, menunggu ajal menjemputnya. Dan kini setelah berhasil menemukan dan mengepung keberadaan Pablo, Pablo pun hanya bisa pasrah, di mana pada saat akan hendak melarikan diri, Pablo beserta anak buahnya pun tertembak mati di tempat tersebut. Dan film pun berakhir.